Kembali lagi dengan saya Rizky Rantisi Baihaki di channel Rizky RB. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar matematika wajib kelas 11 semester kedua ya. Nah, bentuk umum dari limit fungsi aljabar seperti ini ya. Jadi L ini adalah nilai dari limit fungsi fx ketika x mendekati a ya. Jadi ini adalah nilai dari pendekatan x mendekati a. Kalau misalkan x mendekati 3 itu artinya si x-nya itu hanya mendekati 3. Cuma nanti ketika pengerjaannya kita asumsikan si x-nya itu adalah 3. Seperti itu ya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk limit fungsi aljabar, ini yang pertama itu bisa kita gunakan cara substitusi langsung ya. Jadi langsung kita substitusikan nilai x-nya. Contoh, misalkan di sini saya punya limit 2x min 3. Nah, ini x-nya itu mendekati angka 2 ya. Jadi tinggal kita substitusikan aja langsung. Jadi si nilai x ini kita ganti dengan angka 2 ya. Menjadi seperti ini. 2 dikali 2 dikurang 3, 4 kurang 3, 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi 1 ini adalah nilai limitnya. Nah, jadi ini sebagai L yang ini nih. Contoh yang kedua, limit x min 1 per x plus 2 dimana x nya itu mendekati 1. Nah, ini juga tinggal kita substitusikan aja. Kita ganti x ini dengan angka 1 ya. Jadinya 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah 2 ya. 1 kurang 1 kan 0 per 3. 0 dibagi 3 0 ya. Jadi ini adalah nilai limitnya. Nah, gitu. Kemudian contoh yang ketiga, limit x kuadrat ditambah 5x tambah 6 per x plus 2 dimana x nya itu mendekati min 2. Kita coba substitusikan. Jadinya x nya kita ganti dengan min 2 ya. Nah, seperti ini. Ini kan min 2 kuadrat itu 4. 4 ditambah 5 dikali min 2 min 10 tambah 6. Jadinya kan 4 tambah 6 10 kurang 10 0 ya. Jadi yang atas 0, yang bawah juga min 2 tambah 2 0. Bentuknya menjadi 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 ini kan nggak ada nilainya ya. Penyebutnya 0 aja kan nggak boleh, apalagi ini jadi 0 per 0. Nah, ini adalah bentuk tidak tentu atau bentuk tak tentu dari limit. Jika dengan cara substitusi kita menemukan bentuk 0 per 0, maka cara pengerjaannya jangan pakai substitusi ya, karena nanti tidak akan punya nilai. Maka dari itu, jika dengan substitusi kita peroleh nilainya 0 per 0, maka kita harus mengerjakannya dengan cara metode faktorisasi ya. Jadi bisa kita gunakan metode faktorisasi atau kita bisa gunakan merasionalkan bentuk akar ya. Jadi ini untuk merasionalkan bentuk akar itu jika di soalnya berupa bentuk akar, maka caranya kita rasionalkan. Tetapi jika bukan bentuk akar, kita harus faktorkan terlebih dahulu ya. Jadi prasyarat untuk materi ini kalian harus sudah paham dulu metode faktorisasi ya, atau cara memfaktorkan bentuk aljabar. Kita masuk ke contoh soal saja ya, biar mudah dipahami. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Kita punya limit x kuadrat min 9 per x kuadrat min 3x ketika x mendekati 3. Kalau kita substitusikan langsung nilai x-nya, ini kan menjadi 3 kuadrat kan 9 kurang 9 0. Kalau kita substitusikan ke sini, 3 kuadrat kan 9 dikurang 3 kali 3 juga 9 0 ya, 0 per 0. Nah, maka ini harus kita faktorkan terlebih dahulu ya. Ini menjadi sama dengan limit x mendekati 3. Nah, untuk memfaktorkan yang atas ini ya, x kuadrat min 9, ini bisa kita gunakan rumus selisih 2 kuadrat ya. Nah, ini a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a tambah b dikali a dikurang b. X kuadrat min 9 ini bisa kita tulis menjadi x kuadrat min 9 itu kan sama aja dengan 3 kuadrat. Nah, bentuk selisih 2 kuadrat. Berarti nanti untuk memfaktorkannya menjadi x tambah 3, x dikurang 3 gitu kan. Jadi bisa kita tulis di sini x tambah 3, x dikurang 3 ya. Jadi yang pertama dijumlah, yang kedua dikurang. Dibagi. Nah, untuk memfaktorkan bentuk x kuadrat min 3x ini juga sangat mudah ya. Jadi kalau di sini ada dua-duanya ada nilai x-nya. Nah, ini ada x, ini ada x. Berarti nanti si x-nya kita simpan di luar dalam kurung. Ini tinggal kita bagi x kuadrat dibagi x kan x aja.
negatif 3x dibagi x, negatif 3. Nah, seperti itu ya. Tujuan dari kita memfaktorkan itu agar ada yang bisa kita coret ya. Seperti ini. Ini kan x-3, ini juga x-3 sama ya. Jadi bisa kita coret, cret gitu ya. Jadi nanti sisanya limit x mendekati 3, ini ya, x plus 3 per x. Nah, kalau sudah ada yang kita coret, tinggal kita substitusikan aja nilainya. Ini kan x-nya mendekati 3, berarti x ini kita ganti dengan 3, menjadi 3 ditambah 3 dibagi 3. Nah, gitu ya, sama dengan 3 tambah 3 kan 6. 6 dibagi 3, 2. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah nilai limitnya. Oh iya, kalau kita substitusikan nilai x-nya, berarti limitnya nggak usah kita tulis lagi ya. Ini kan nggak saya tulis lagi, itu karena nilai x-nya sudah disubstitusikan, gitu ya. Contoh yang kedua nih, limit x kuadrat ditambah 5x tambah 6 per 4x plus 8. X-nya mendekati min 2. Nah, ini juga kalau kalian coba substitusikan, nanti nilainya akan 0 per 0 ya. Jadi langsung saja di sini sama dengan limit x mendekati min 2. Nah, ini kita faktorkan ya. Caranya kita tulis di sini x, di sini x ya. Nah, kita cari jika dijumlahkan nilainya 5, jika dikali nilainya 6. Angkanya berapa dan berapa? Nah, betul ya. Yaitu angka berapa? 3 dan positif 2 ya. 3 ditambah 2, 5. 3 dikali 2, 6. Gitu ya. Buat kalian yang masih bingung cara faktorisasi, videonya bisa ditonton. Linknya ada di deskripsi ya. Ini dibagi 4x plus 8, ini juga bisa kita faktorkan. Caranya sangat mudah. 4x plus 8 ini kan angka yang paling kecil 4 ya. Nah, si 4 ini kita simpan di luar. 4 dalam kurung 4x dibagi 4. Ya udah x aja gitu kan. 8 dibagi 4 positif 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita kalikan ke dalam nanti nilainya menjadi ini lagi. Ini sama dengan, nah ini ada yang bisa kita coret ya, yang ini nih. Nah, gitu. Sisanya x plus 3 per 4. Kita langsung substitusikan aja ya nilai min 2-nya ke sini menjadi min 2 plus 3 per 4 sama dengan 1 per 4. Nah, gitu ya. Contoh yang ketiga. Ini soal UN SMA ya. Limit akar x min 3 per x min 9. X-nya mendekati 9. Kalau kita substitusikan, ini kan jadi akar 9 itu kan 3. 3 kurang 3, 0. 9 kurang 9 juga 0. Jadi 0 per 0. Nah, karena ini bentuknya akar, maka kita harus kalikan dengan bentuk sekawannya ya. Biasanya, kalau bentuk sekawan itu kan kalau akarnya ada di bawah ya. Cuman untuk limit, itu mau akarnya di atas, mau akarnya di bawah, tetap kita kalikan dengan bentuk sekawan ya, jadi tidak masalah. Nah, bentuk sekawannya tinggal merubah tandanya aja ya. Kalau di sininya negatif, berarti bentuk sekawannya itu positif ya. Jadi langsung aja kita kali dengan bentuk sekawannya. Nah, ini ya bentuk sekawannya. Ininya negatif, ke sininya jadi positif dan positif ya. Kalau di sininya positif, berarti bentuk sekawannya negatif dan negatif. Gitu ya. Berarti tinggal kita kalikan aja ini menjadi limit x mendekati 9. Nah, untuk yang bentuk sekawan, ini kan bentuk sekawannya ya. Untuk perkaliannya itu kita kalikan yang akar dengan akar, yang bukan akar dengan yang bukan akar, gitu ya. Jadi akar x dikali akar x kan akarnya hilang ya. Kalau akar kali akar itu min 3 dikali plus 3, min 9 dibagi. Nah, kalau yang bukan bentuk rasional, cara perkaliannya tinggal kita tulis ulang ya. Jadi nggak usah kita uraikan. Ini kan x min 9 dikali akar x plus 3, tinggal kita tulis ulang. X min 9 dikali akar x plus 3. Nah, gitu ya. Sama dengan, nah ini kan x min 9, ini juga x min 9 ya. Bisa kita coret. Seret, sisanya 1 ya. Jadi nanti nilainya limit x mendekati 9, 1 per akar x plus 3. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan nilai 9-nya ya. Menjadi 1 per akar 9 plus 3. Sama dengan 1 per akar 9 kan 3. 3 tambah 3, 6. Nah, gitu ya. Ini jawabannya yang C. Contoh yang keempat. Nah, ini soal UMB ya, tahun 2013. Limit x kuadrat min 2x per akar x kuadrat tambah 5 min 3.
Nah, ini bentuk akar ya. Ini juga kalau kita substitusikan angka 2-nya, nanti nilainya jadi 0/0 ya. Jadi langsung aja kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, ini bentuk sekawannya ya. Karena ininya negatif, berarti kesininya jadi positif. Kalau tanda yang ada di dalam akar mah dia nggak berubah ya, tetap aja. Berarti ini sama dengan, nah, limit X mendekati 2. Untuk yang atas, ini kan bukan bentuk sekawannya ya. Berarti tinggal kita tulis ulang aja. Berarti menjadi X kuadrat min 2X dikali akar X kuadrat tambah 5 ditambah 3. Nah, gitu ya. Dibagi, nah ini akar ini dikali akar ini, akarnya hilang ya, berarti sisanya X kuadrat plus 5 min 3 dikali positif 3 min 9. Nah gitu, sama dengan, nah ini kan X kuadrat min 2X bisa kita faktorkan ya, seperti contoh di nomor 1 kalau nggak salah, itu menjadi limit X mendekati 2. Nah ini kan sama-sama ada nilai X ya, berarti nilai X-nya kita keluarkan, berarti nanti sisanya X min 2. Nah gitu. Kemudian ini kita tulis kembali, akar X kuadrat plus 5 ditambah 3. Nah gitu. Dibagi, ini X kuadrat, 5 dikurang 9 itu negatif 4 ya. Sama dengan, nah ini masih belum ada yang bisa kita coret ya. Berarti harus ada yang kita sederhanakan. Ini menjadi limit X mendekati 2. Kalau yang atas kita tulis ulang ya. Jadi X dalam kurung X min 2 akar X kuadrat tambah 5 plus 3. Nah, dibagi. Untuk X kuadrat min 4 ini kan bisa kita tulis menjadi X kuadrat min 2 kuadrat ya. Ini bentuk selisih 2 kuadrat yang tadi ya. Berarti bisa kita tulis menjadi X tambah 2, X dikurang 2. Nah gitu. Sama dengan, ini ada yang sama nih, X min 2, X min 2. Bisa kita coret ya. Seret, seret. Nah gitu. Setelah itu tinggal kita substitusikan nilai 2 ini ke X ya. Kita langsung aja, X ini kita ganti dengan 2. 2 dalam kurung akar. Ini jadi 2 kuadrat 4 ya. 4 ditambah 5. 9 ditambah 3 dibagi 2 tambah 2 4. Nah gitu, sama dengan akar 9 kan 3 tambah 3 kan 6 dikali 2 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah jadi jawabannya yang D ya. Contoh yang kelima, ini masih bentuk rasional ya. Ini soal UN tahun 2017. Nah ini tinggal kita kalikan aja dengan bentuk rasionalnya. Nah ini ya bentuk rasionalnya. Yang asalnya negatif jadi positif. Ini sama dengan limit X mendekati 4. Yang atas kita tulis ulang. Jadi X kuadrat min 16 dikali 1 ditambah akar X min 3 ya. Dibagi. Nah yang bawah tinggal kita kalikan. 1 kali 1 kan 1. Dikurang akar X min 3 dikali akar X min 3. Akarnya hilang menjadi X min 3. Nah sama dengan, ini limit X mendekati 4. X kuadrat min 16. Ini kan bisa kita tulis menjadi X kuadrat min 4 kuadrat ya. Bentuk selisih 2 kuadrat. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi X ditambah 4. X dikurang 4 ya. Ini tinggal kita tulis lagi, 1 ditambah akar X min 3 dibagi, ini kan kalau kurungnya dikeluarin jadinya gini ya, 1 dikurang X, negatif ketemu negatif jadi positif ya, plus 3. Jadi 1 ditambah 3 4, ini min X. Nah sama dengan limit X mendekati 4. Ini ada yang bisa kita coret nggak? Ada ya, mana ini nih, ini X min 4 dan 4 min X, tapi kan berbeda posisinya ya. Nah ini juga tidak masalah ya. Kalau ini kan X min 4, di sini 4 min X, ini bisa kita coret dengan catatan nanti nilainya itu menjadi negatif 1 ya. Ini berarti sisanya X plus 4 dikali yang ini ya, 1 ditambah akar X min 3 dibagi min 1. Nah
Ini tinggal kita substitusikan aja nilai X-nya ya. Berarti ini 4 tambah 4 gitu kan. 4 ditambah 4 dikali 1 ditambah 4-nya kita masukkan ke sini. 4 dikurang 3 berapa? Akar 1 ya. Nah gitu, dibagi min 1 sama dengan 4 tambah 4 8. 1 ditambah akar 1 2 ya. Dibagi min 1 sama dengan 8 kali 2 16 dibagi min 1 min 16. Jadi jawabannya yang A ya. Contoh yang keenam. Nah, untuk contoh yang keenam ini bentuknya polinomial ya, karena pangkatnya lebih dari 3. Untuk ini kalau kita substitusikan nilainya 0/0 ya. Bisa kalian cek lah. Nah, untuk menyelesaikan atau memfaktorkan bentuk X pangkat 3 min 27, rumusnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, kita faktorkan menjadi A dikurang B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Ya. Bagaimana kalau di sininya positif? Nah, kalau di sininya positif, nanti rumusnya seperti ini ya. Sebenarnya sama aja, cuman beda di tanda. Kalau yang negatif, lihat ya, tandanya itu yang pertama sama dengan yang ini tandanya. Yang kedua ini tandanya kebalikannya, dan yang ketiga itu tandanya selalu positif ya. Jadi kalau yang negatif negatif positif positif, kalau yang positif positif negatif positif gitu ya. Nah, X pangkat 3 min 27 ini bisa kita tulis menjadi X pangkat 3 min 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3 gitu kan. Nah, jadi bisa kita gunakan rumus yang ini ya. Langsung aja lah ya, kita tulis di sini. Jadinya limit X mendekati 3, ini jadi berapa ini kalau kita gunakan rumus ini? Nah, betul ya. Jadi A-nya yang X, B-nya yang 3 ya. Bukan min 3 tapi 3. Jadi nantinya A dikurang B berarti X dikurang 3 dalam kurung A kuadrat berarti X kuadrat ditambah A kali B berarti 3 kali X 3X ya, ditambah B kuadrat berarti 3 kuadrat atau 3 kuadrat ya, 9. Nah gitu, dibagi. Nah kalau yang bawah ini kita gunakannya rumus Horner ya, cara Horner. Nah caranya ini kita tulis dulu aja lah ya. Nah kita tulis dulu. Caranya kita tulis koefisien dari setiap variabelnya ya. Ini kan koefisiennya 1. Yang ini koefisiennya min 5. Yang ini koefisiennya 9. Yang ini min 9. Nah gitu ya. Setelah itu kita tulis seperti ini nih. Untuk menghitungnya ya. Ini kan X-nya mendekati 3. Kalau X-nya mendekati 3, kita tulis di sini 3. Nah, gitu ya. Kalau di sininya min 1, berarti kita tulis di sini min 1 ya. Jadi sesuai dengan X-nya mendekati berapa gitu ya. Nah, nanti cara perhitungan untuk memfaktorkannya, ini si 1 kita turunkan ke bawah ya. Nah, simpan di sini. Kemudian 1 kita kalikan dengan 3 ya. Jadi ini ke sini dikali. 1 kali 3 kan 3. Simpan di sini. Nah, kemudian kita jumlahkan. Min 5 ditambah 3 min 2. Kemudian hasil ini kita kalikan lagi dengan 3. Berapa min 2 kali 3? Min 6 kan? Min 6. Kita jumlahkan 9 ditambah min 6 3. 3 dikali 3 9. Min 9 tambah 9 0. Nah 0 ini disebutnya sisa ya. Sisa ya. Jadi bisa kita faktorkan jika sisanya 0. Kalau sisanya tidak 0 itu berarti tidak bisa kita faktorkan ya. Nah berarti nanti hasil faktornya itu cara penulisannya seperti ini nih. Ini kan 3 ya. Berarti nanti kita tulis di sini X min 3. Nah gitu ya. Jadi kebalikannya. Kalau ini 3 kesininya jadi min 3. Kalau di sininya min 3 kesininya jadi plus 3 ya. Kemudian kita kali dengan, nah ini nih. Nah yang ini nih. Kalau ini kan tadi pangkatnya pangkat 3 ya. Yang ini pangkat 3. Yang ini koefisien dari X pangkat 2. Ini dari X pangkat 1 ya.
Nah, kalau ini nanti kan kalau udah diturunkan si X-nya itu jadi X pangkat 2. Kalau yang ini X-nya jadi pangkat 1. Kalau ini X-nya jadi pangkat 0. Nah, nanti di sini kita tulis perkalian ini ya. Jadi 1 dikali X kuadrat, X kuadrat. Negatif 2 dikali X pangkat 1. Jadi negatif 2X gitu ya. 3 dikali X pangkat 0, 3 ya. X pangkat 0 kan 1 ya, 1 kali 3, 3. Nah, jadi ini adalah bentuk dari faktorisasi yang ini ya. Jadi bisa kita tulis di sini nih, X min 3 dikali X kuadrat min 2X plus 3. Nah, gitu ya. Jadi untuk bentuk ini kita gunakannya cara Horner ya. Nah, ini ada yang sama, coret-coret gitu ya. Berarti kalau udah ada yang dicoret, biasanya bisa kita substitusikan langsung. Oke, kita coba substitusikan langsung ya. Jadi si X-nya kita ganti dengan 3. Jadinya 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 ditambah 9 dibagi 3 kuadrat dikurang 2 dikali 3 ditambah 3 ya. Jadinya berapa? Ini kan 9, 3 kali 3 9 tambah 9 berarti 27 ya. 27 dibagi 3 kuadrat 9, 9 dikurang 6 3, 3 ditambah 3 6 ya. Nah gitu, ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 3/6 ya. Atau bisa juga kita sederhanakan lagi menjadi 4 1/2. Nah gitu ya. Sekarang contoh yang ke-7. Nah, untuk nomor 7, nah ini yang atas caranya sama ya dengan contoh yang nomor 6 tadi, menggunakan rumus yang ini nih. Cuman ini mah yang positifnya ya. Cuman perbedaannya di sini, bentar ya, tulis dulu limitnya. Limit X mendekati min 2. Nah, di sini yang pangkat 3-nya itu hanya X-nya aja ya, sedangkan si 2-nya enggak. Dan 16 juga nggak bisa kita ubah menjadi berapa pangkat 3 gitu kan. Nah, caranya kita sederhanakan terlebih dahulu. Cara penyederhanaannya di sini kan ada angka ya, ini angka 2, ini angka 16. Berarti kita tulis angka yang paling kecil di luar. Berarti ini 2 dalam kurung. Ini berarti tinggal X pangkat 3 ya. Kemudian 16 dibagi 2. Berapa 16 bagi 2? Positif 8 ya. Nah gitu ya cara penyederhanaannya, dibagi. Kalau yang bawah ini tinggal kita faktorkan aja lah ya. Di sini X, di sini juga X. Nah, dijumlahkan hasilnya 6 dikali hasilnya 8. Angkanya berapa? Ah betul ya, positif 4 dan positif 2 ya. 4 tambah 2 6, 4 kali 2 8. Seperti itu. Sama dengan, oke, yang bawah kita faktorkan dulu ya. Berarti kalau kita mengikuti bentuk ini menjadi X pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Nah 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Betul ya? Betul dong. Sama dengan, langsung di sini aja lah ya, biar nggak double nulisnya. Berarti A tambah B. Di sini A-nya yang ini ya. Ini A, ini si B-nya ya. A tambah B. Oh, limitnya dulu ketang. Limit X mendekati min 2. Di sini 2. Nah, baru di sini nih kita tulis A tambah B, berarti X tambah 2 ya. X tambah 2 dikali A kuadrat, berarti X kuadrat, dikurang A kali B, berarti 2X ya. Ditambah B kuadrat. B kuadrat berarti 2 kuadrat 4 ya. Nah gitu, dibagi yang ini ya, kita tulis ulang. X tambah 4, X tambah 2. Nah ini ada yang bisa kita coret ya, yang ini nih. Seret, seret. Nah berarti sisanya tinggal kita masukkan nilai min 2 ya. Kita masukkan aja langsung lah ya. Berarti ini 2 dalam kurung, X nya kita ganti dengan min 2. Jadi min 2 kuadrat dikurang 2, X nya kita ganti dengan min 2 ditambah 4. Nah gitu ya. Dibagi, ini kita ganti dengan min 2. Min 2 plus 4. Nah sama dengan berapa?
Ini 2 tetap ya, 2 dikali min 2 kuadrat kan 4. Min 2 kali min 2 jadi positif 4 ditambah 4. 4-nya ada 3 berarti 12 ya. 12 per min 2 tambah 4 2. Nah 2-nya bisa kita coret. Berarti jawabannya 12 ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah ini yang ke-8 ya, contoh terakhir soal SIMAK UI tahun 2013. Nah ini caranya kita langsung substitusikan aja ya, karena ini kan kalau kita substitusikan bentuknya tidak 0 per 0 ya. Jadi langsung aja kita substitusikan nilai 5-nya menjadi akar X-nya kan 5 ya, berarti 5 ditambah 2 akar X ini kita ganti dengan 5 ditambah 1 6. Nah begitu ya, dibagi yang bawah juga sama, akar X-nya ganti dengan 5 dikurang 2 akar 5 tambah 1 6. Nah gitu ya. Udah gini gimana, dirasionalkan kah? Nah enggak ya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan ya menggunakan rumus ini nih. Nah gitu ya. Jadi kalau akar A tambah B ini bisa ditambah atau dikurang ya. 2 akar A kali B sama dengan bentuk penyederhanaan itu menjadi akar A ditambah akar B ya. Jadi kalau yang ditambah kesininya ditambah, kalau yang dikurang di sininya dikurang ya. Dengan catatan ininya harus angka 2 ya. Di depan akarnya harus angka 2. Nah gitu. Ini kan di depan akarnya angka 2 ya. Jadi bisa kita gunakan rumus ini. Nah jika kita perhatikan bentuk ini itu sama aja dengan bentuk ini ya. Jadi kalau kita tulis dia menjadi 5 ditambah 2 akar 6 ya. Jadi yang pertama yang kiri ini adalah penjumlahan. Jadi kan sama dengan ini ya posisinya. Itu artinya jika kita jumlahkan nilainya harus 5. Ini yang ada di dalam akar itu kan perkalian. Ini yang ada di dalam akar nilainya 6. Berarti harus kita cari 2 angka. Jika dijumlahkan nilainya 5, jika dikali nilainya 6. Kira-kira berapa dan berapa? Nah betul ya, 3 dan 2 ya. 3 tambah 2 5, 3 dikali 2 6 ya. Berarti nanti bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 3 gitu ya, ditambah akar 2 ya, karena kan A nya 3, B nya 2 ya. Jadi akar 3 ditambah akar 2 ini menjadi sama dengan akar 3 ditambah akar 2 per, nah yang bawah juga sama ya, cuman beda tandanya aja, akar 3 min akar 2. Nah seperti itu ya. Setelah ini tinggal kita kalikan dengan sekawan ya. Nah bentuk sekawannya yang mana, yang atas yang bawah? Nah ini mah bentuk sekawannya yang bawah. Kenapa? Karena ini bukan bentuk limit ya. Kalau bentuk limit nanti dikali bentuk sekawannya itu kedua-duanya ya. Cuman karena ini bukan, jadi kita gunakannya yang bawah. Kalau yang bawah itu berarti bentuk sekawannya adalah akar 3 plus akar 2 per akar 3 plus akar 2. Nah gitu ya. Sama dengan yang sekawan itu yang bawah ya. Kalau yang atas bukan, berarti cara pengaliannya harus di gini ya. Ini ke sini, ini ke sana, ini ke sini, ini juga ke sana gitu ya cara pengaliannya. Akar 3 kali akar 3 kan 3, ditambah akar 3 dikali akar 2 akar 6, akar 2 dikali akar 3 akar 6 juga, akar 2 dikali akar 2 2 ya, dibagi. Nah ini mah yang depan dengan depan berapa? 3 ya. Yang belakangnya dengan belakang berapa ini? 2 ya, dikurang 2 sama dengan ini 3 tambah 2 5 ditambah akar 6 ditambah akar 6. Nah jangan akar 12 ya, tetapi 2 akar 6 gitu ya, dibagi 3 kurang 2 kan 1 ya, jadi udahlah nggak dianggap. Jadi ini adalah nilainya ya, 5 ditambah 2 akar 6. Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk di like videonya, di subscribe agar kami semakin semangat lagi dalam membuat videonya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.